Halo teman-teman investor, di video Q&A kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah teman-teman ajukan di video Q&A sebelumnya. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena pertanyaan teman-teman sangat bagus. Kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan teman-teman dan akan saya jawab di video Q&A kali ini. Pertanyaan pertama dari Pauline Yovita 4609, Mas Eros izin bertanya, bagaimana sih cara membedakan laporan keuangan yang dimanipulasi atau tidak? Terima kasih sebelumnya. Oke, ini jawaban saya ya. Kalau masalah dimanipulasi dalam artian si manajemen mengotak-atik laba misalkan ya, mengotak-atik angkanya tanpa sebab yang jelas, menurut saya tidak ada. Ya, tidak ada. Kenapa? Karena setiap kali perusahaan akan merilis laporan keuangannya pasti melalui audit independen. Berbeda cerita dengan yang namanya financial engineering. Ya, kalau financial engineering kemungkinan besar semua perusahaan TBK melakukan hal yang serupa. Karena saya sendiri pun juga pernah bekerja di perusahaan TBK. Salah satu financial engineering yang sering dilakukan adalah mempercantik laporan keuangan di periode tertentu. Misalkan di posisi akhir tahun. Biasanya ketika menjelang akhir tahun atau di bulan Desember, disitulah biasanya perusahaan-perusahaan TBK itu paling sibuk-sibuknya. Ya, sibuk-sibuk untuk mengejar target, sibuk-sibuk bagaimana caranya laba dari perusahaan tersebut tercapai dan sebagainya, bahkan sampai karyawannya itu disuruh lembur tanpa benar-benar sampai jam 12 malam ya, karena saya pun juga pernah berada di posisi seperti itu. Biasanya setelah menjelang akhir tahun ya, setelah tutup buku akhir tahun dengan skema seperti itu, bulan Januarinya kinerjanya menurun ya, itu adalah hal yang biasa dan memang itu yang terjadi. Apakah itu salah? Jawaban saya tidak salah. Sepanjang memang perusahaan selalu melakukan skema seperti itu terus-menerus setiap tahun, ya memang disitulah kita bisa jadikan acuan. Jadi menurut saya itu nggak masalah. Hal yang menjadi masalah adalah ketika si manajemen akan menggunakan dana perusahaan yang tidak bagus ya, dalam artian misalkan seperti ini. Manajemen ingin mengambil uang dari perusahaan, maka uang perusahaan tersebut pasti akan dicatat misalkan di pos lain-lain atau beban lain-lain yang jumlahnya besar dan kita nggak tahu beban atau pos lain-lain itu untuk apa. Nah, biasanya itu yang menjadi kecurigaan kita. Karena pasti setiap kali uang keluar itu pasti dicatat, tidak mungkin tidak dicatat. Nah, disitulah kita perlu melihat historinya. Apakah memang histori perusahaan itu seperti itu? Apakah ada pos-pos yang aneh? Apakah ada beban lain-lain yang kita tidak tahu uang ini kemana? Kalau ada hal seperti itu, berarti memang ada mafia di dalam perusahaan tersebut atau dalam emiten tersebut. Nah, itu ya jangan kita pilih. Ya, jadi jawaban saya, kalau dimanipulasi dalam artian manajemen mengotak-atik angka sesukanya itu tidak bisa ya, tapi kalau financial engineering itu bisa dilakukan ya. Disitulah kita akan melihat secara histori. Kalau historinya selalu bagus ya itu berarti nggak masalah, tapi kalau historinya selalu ada hal-hal yang mencurigakan ya lebih baik kita pilih perusahaan yang lain saja. Pertanyaan selanjutnya dari Sinsin City, bagaimana sih cara memulai untuk memahami atau menganalisa bisnis? Apakah dari baca public expose-nya, baca berita, atau cari tahu key trigger industrinya, atau gimana? Oke, mempelajari bisnis perusahaan saya memang seperti yang disebutkan tadi ya. Pertama saya akan baca public expose-nya, karena biasanya di public expose tersebut perusahaan akan menjelaskan portfolio perusahaannya, yang dimana portfolio perusahaan ini jarang sekali kita temukan di laporan keuangan konsolidasian ya. Karena laporan keuangan konsolidasian itu biasanya hanya berupa angka saja, angka baik di neraca maupun laporan laba rugi. Tapi mengenai bisnisnya, proses bisnisnya, portfolio perusahaannya, segmentasi marketnya, itu harus melalui laporan yang lain, contohnya seperti public expose ya. Public expose biasanya menjelaskan portfolio perusahaan, segmentasinya, kemudian ada perhitungan-perhitungan atau finansial ya, kondisi keuangan yang tidak dikeluarkan lewat laporan keuangan. Ya, misalkan kalau kita bicara mengenai bisnis batubara misalkan, yang dimana di bisnis batubara biasanya
ada average price ya, harga rata-rata jual dan maupun volume produksi. Nah, itu biasanya ada di public expose. Kalau di laporan keuangan tidak tertera. Nah, makanya perlu kita baca public expose ya. Jadi betul, saya akan baca public expose, kemudian saya masuk ke laporan keuangan perusahaan konsolidasian, di mana di situ ada segmen operasinya. Nah, segmen operasinya itu yang akan kita lihat. Dari mana perusahaan memperoleh penghasilannya. Ya, jadi kalau mempelajari bisnis perusahaan, yang paling utama kita lihat adalah dari mana perusahaan memperoleh income-nya. Itu yang terpenting. Ya, dan kalau kita sudah menemukan dari mana perusahaan memperoleh income-nya, nah maka di situ kita bisa breakdown lagi nih, bagaimana industrinya saat itu, segmentasi pasarnya dan sebagainya ya. Jadi betul dari public expose kemudian baru masuk laporan keuangan, baca segmen operasinya. Dan jangan khawatir ya, sekarang ada ChatGPT. Jadi kalau misalkan teman-teman ngeblank atau sudah buntu tentang bisnis, suatu proses bisnis perusahaan, teman-teman tinggal tanya ChatGPT, biasanya langsung ketemu jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Tony Musian 9484. Izin bertanya Pak, mengenai pencatatan beban bunga pada arus kas. Mengapa ada beberapa emiten yang mencatatkannya di arus kas dari operasi, tapi ada juga yang mencatatkannya di arus kas dari pendanaan? Bagaimana sih seharusnya? Terima kasih. Oke, dalam laporan keuangan khususnya laporan arus kas terbagi menjadi 3 bagian. Ya, arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan. Nah, arus kas operasi ini adalah arus kas yang digunakan untuk mencatat segala kegiatan operasi perusahaan, ya, uang masuk maupun uang keluar yang mempengaruhi operasional perusahaan. Misalkan gaji pegawai biasanya akan masuk ke situ, ya, penerimaan dari pelanggan akan masuk ke situ. Termasuk beban bunga jika pendanaan perusahaan dipakai untuk pendanaan dari kegiatan operasionalnya ya. Misalkan perusahaan memperoleh hutang ya atau mengajukan hutang di mana hutang tersebut untuk membiayai persediaan atau membiayai piutang atau membiayai utang ya, di mana utang usaha maksud saya, yang di mana itu adalah serangkaian ya, satu rangkaian dari kegiatan operasional perusahaan, maka beban keuangan di perusahaan tersebut akan dicatat di laporan arus kas operasi. Nah, memang ada beberapa beban keuangan yang dicatatkan di dalam arus kas pendanaan. Nah, ini berbeda. Kalau misalkan arus kas pendanaan ini ya, beban keuangan yang dicatatkan dalam arus kas pendanaan ini biasanya dipakai ketika perusahaan itu hutang yang akan digunakan untuk memperkuat struktur modal perusahaan. Contohnya, misalkan perusahaan hutang tujuannya untuk melakukan shares buyback, ya, maka ketika ada beban bunga dicatat di dalam laporan arus kas pendanaan, ya. Misalkan juga perusahaan meminjam hutang untuk melunasi hutang sebelumnya, ya. Jadi perusahaan hutang kemudian digunakan untuk melunasi hutang sebelumnya, maka di situ muncul beban keuangannya dicatat di dalam arus kas pendanaan. Atau bahkan ada perusahaan yang dia hutang untuk membayar dividen. Ya, dia hutang, membayar dividen, timbul beban bunga, maka beban bunga tersebut akan dicatat di laporan arus kas pendanaan. Ya, jadi kira-kira itu perbedaannya. Pertanyaan selanjutnya dari Tiok TV 1993. Mas Eros, perusahaan yang baik, ada yang laba ruginya bertumbuh. Bertumbuhnya dari annual tahun lalu dibandingkan annual tahun ini. Apa perbandingan kuartal 1 sampai kuartal 4 tahun berjalan? Atau misal nih, sekarang kita nunggu kuartal 3 sekarang, dan keluar kemudian dibandingkan kuartal 3 tahun lalu. Karena kadang masih bingung, karena kuartal 3 tahun ini naik dibandingkan kuartal 3 tahun lalu, namun turun dibandingkan kuartal 2 tahun ini. Bagaimana sih menyikapinya? Terima kasih. Oke, ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi sebenarnya kita melihat laba dari perusahaan, karena kan saya sendiri juga senang dengan perusahaan-perusahaan yang growth ya, bahwa dalam jangka panjang ini harga saham akan mengikuti bagaimana perusahaan menghasilkan laba. Nah, laba yang bagaimana? Apakah kenaikan tahun per tahun atau kuartal per kuartal? Jawabannya tetap dari tahun ke tahun. Ya, jadi secara overall dalam sepanjang tahun, secara tahunan itu seperti apa? Yang kita harapkan ya memang kuartalannya naik, tahunannya naik. Tapi akan ada perusahaan-perusahaan yang termasuk perusahaan siklus ini yang kita harus pahami betul ya. Kita harus melihat secara kuartalan. Contoh kalau kita bicara mengenai saham-saham komoditas.
Misalkan anggap saja ya yang sering kita gembar-gemborkan atau yang paling familiar, komoditas yang paling familiar di Indonesia adalah batu bara maupun CPO ya. Batu bara maupun CPO, katakanlah batu bara. Batu bara ini adalah saham siklus yang dimana ketika siklusnya sudah mulai naik, ya biasanya kinerja secara tahunannya belum mulai kelihatan. Nah, tapi biasanya secara kuartalan sudah kelihatan. Nah, disitulah kita bisa, dalam artian kita menyimpulkan nih, oh berarti ini ada tanda-tanda siklusnya mulai akan naik ya. Jadi kita lihat per kuartalan. Secara kuartalan naik, kuartal berikutnya juga makin naik, kuartal berikutnya juga makin naik. Nah, itu bagus. Kemudian biasanya setelah berjalannya beberapa waktu secara tahunan akan mencapai puncaknya, maka penurunannya pun juga kuartal per kuartal. Ya, jadi kuartal berikutnya sudah mulai turun, kuartal berikutnya lagi sudah mulai turun, padahal secara tahunan masih naik. Nah, ini berarti tanda-tandanya tetap ya. Tanda-tandanya tetap perusahaan sudah mulai turun ya, siklusnya sudah mulai turun. Karena kinerja kuartalnya mulai turun. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai saham komoditas, ya kita lihat kuartal per kuartal. Tapi kalau kita bicara saham pada umumnya, tetap ya kita bicaranya per tahun. Dari tahunannya. Dan kita lihat juga memang siklus perusahaannya seperti apa. Contohnya sering beberapa video yang lalu kita bahas mengenai sektor pariwisata. Nah, kalau sektor pariwisata maka kita juga pasti mengenal tuh siklusnya. Siklus sektor pariwisata di kuartal 1 secara kuartalan pasti turun ya karena terjadi peak season itu di akhir tahun. Maka kuartal 1 biasanya kinerjanya turun. Kemudian kuartal 2 biasanya ada fenomena lebaran yang dimana ada libur panjang di situ. Maka kuartal 2 biasanya akan naik signifikan. Kuartal 3 sudah mulai masuk sekolah ya, tahun ajaran baru dan biasanya liburnya makin sedikit ya. Kuartal 3 biasanya akan turun dan akan mencapai peak seasonnya lagi di akhir tahun saat ada fenomena libur Natal dan Tahun Baru. Nah, disitulah terjadi lonjakan kinerja di kuartal 4. Nah, itulah siklus kalau kita bicara mengenai sektor pariwisata secara tahunannya. Nah, maka yang kita lihat dengan siklus tersebut, ya tetap tahunannya. Jadi misalkan kuartal 1 secara kuartalan turun, ya kita bandingkan dengan kuartal 1 tahun sebelumnya. Nah, kalau ada kenaikan, ya berarti tetap bagus. Ya, jadi memang kita tidak bisa mengeneralisasi semua perusahaan atau semua bisnis, harus kita lihat segmentasinya, harus kita lihat bisnisnya seperti apa. Oke, mungkin itu beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab di video Q&A kali ini. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya, terutama tentang filosofi investasi saham, tuliskan pertanyaan Anda di dalam kolom komentar di video ini. Jangan lupa juga untuk download ebook watchlist kami, karena kami sudah punya ebook watchlist 5 saham under value yang bisa teman-teman download secara gratis melalui link di dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.